biro yang au kafirin wahidin ataupun musuh wong kafir siji ketika perang sebelum perang usai. Jadi perang itu akhirnya tercecer di mana-mana, jadi ada yang perang memang medan gini, tapi ada resmi, ada peperangan. Maka ketika ada orang kafir dan orang muslim berhadapan-hadapan walaupun agak jauh dari medan perang, soalnya syaratnya qobla inqido ini sebelum perang itu usai, maka di sini ini termasuk dia masuk pada kapasitas peperangan. Maka yang demikian ini ketika seorang muslim itu kalah kalau musuh kafir wong siji mau, maka dia tetap diarani syahid dunia akhirat. Syahid diarani syahid mawon dunia akhiratnya nanti ya dunia Ya, perang dan tidaknya perang itu ketika dalam tamu itu sebatas apa? Kenapa? Perang ini apa bunyiawan apa ya? Perang itu kan ada resminya. Orang super perang. Perang dulu kan memang ada trompetnya, ada obo-obonya perang. Ada belum perang. Atau ya belum perang. Jadi perangnya orang yang sudah dibayar itu orang kafir paten itu betul. Memang ada kesepakatan perang. Nah, sepakatan perang itu gitu. Jadi sepakatnya melarang perang. Saya kira enak moro-moro rudale. Enten wae dhewe nek perang jajal ning kono. Senjata orang. Jadi pasti ada, kan ada gencatan senjata, ada gitu. Jadi perang juga tenaga hampir itu. Orang kok syukur lokasi ya itu. Wahum kutilah mudbiron walaupun dia dibunuh dalam kondisi dibunuh dari belakang, ditikam dari belakang, itu tetap nganu deh hukumnya jadi mati syahid. Tapi dikemketen enten sing mlayu piye enten bisa babihi ayat Alkitab, karena ketika dia matinya walaupun di sudut kongguri tapi ketika itu di medan perang maka dia masih tergolong syahid. Karena sabahu silahu muslimin akhara potokan utawa bahkan kancane bacok kancane dhewe gara-gara luput. Jadi orang gara-gara kena pedake wong kafir. Tapi kancane yang mau wene kena gulune lah. Dan ini mati, ini tetap diarani syahid ketika fiqitalil kufar. Orang kudu sing matane kok kafir. Salah tembak. Nggih. Terusan Kalau ini kondisi real di Indonesia kan ada dua, GBK sama Gerakan Pengatur Keamanan oleh Papua ya Tapi ini pertanyaannya kan tentara kita ini kan tugasnya kan juga menaklukkan mereka KKB itu atau menyadarkan mereka. Kan yang banyak itu kan kejadiannya kan itu tadi di sana itu tahu-tahu nembaki. Maksud yang terakhir yang kasus dokter apa dibunuh itu syahid apa enggak? Kalau dunia yang syahid ini tidak masuk karena apa? Sana kan orang kafir. Nggih, wong kafir, tapi tujuannya bukan li'ila'i kalimatillah. Tapi tujuannya di sana itu untuk negara itu agar jejak. lho, jangan delok sik. Jadi sing perane selalu tentarane kafir. Ojo delok sik, wong aneh perang Darul Harbi nek Darul Muslim. Dan nggih sakniki Bugot barang itu perang lho itu. Iya, tapi bugot tidak masuk. Engko sik to. Engko sik kapan nek jawab? Jadi kan gak ada jawaban pelataran kuwi raksa. Betul lho. Jadi kalimat teriki fi kitab kafirin iki ajeng dimentahne teko ngendi nek. Karena lek awake dhewe pangkat bugot barang dimasuk nang kene, yo ndak masuk. Wong padha Islame kok. Jadi tetap ini ketika terus tujuan yang lagi adalah li'ila'i kalimatillah. Sedangkan ketika menjaga kedaulatan negara, apakah itu bisa dikatakan li'ila'i kalimatillah?
Tapi sedangkan yang perang awake dhewe iki sebagian juga bukan muslim pihak kita. Betul loh. Dan tidak menutup kemungkinan yang di sana itu juga tidak semua non muslim. Terus bagaimana kita bisa memperinci itu diarani masuk pada kapasitas syahid itu? Ketika di sini mungkin akan terkena syahid yang lain. Contohnya nopo qatala zulman, dibunuh dengan tidak ada, dibunuh dengan cara zalim karena orang ngerti apa-apa orang paten itu ya syahid. Tapi syahidnya tidak tergolong dunia akhirat. Itu syahid akhirat, orang yang mati terbunuh dengan kezaliman. Betul? Jadi tetap syahid tapi bukan syahid yang dinamakan yang karena konsep syahidnya itu beda loh ya. Satu dalam rangka merumat mayit ini dulu. Sektor dibahas. Merumat mayit lek syahid dunia akhirat ataupun dunia, maka di situ tidak boleh dimandikan. Hanya dikafan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, hanya boleh dikafani dan dikubur saja. Lantas apakah berani kita syahid Papua itu dhewe ngomongnya nang kono ora usah didusi, ora usah dianu ora. Lah arane itu nggih sakit, tapi ketika masuk ke fikih ini berani kita orang didusi. Berani kita akan nyolati. Ketika yang mati itu orang Islam. Jadi kita pertimbangannya ke arah rumate, ora kok arane jenenge betul penting jenenge ini. Perawatannya atau tajridisnya rumate ini. Jadi ngoten. Makanya tadi kita buat ketat aturannya. Pokok musuh jadi wong kafir, dudu syahid. Terus pokok nang kono tujuannya orang li'ila kalimatillah masih bisa dilek musuh wong kafir, bisa juga masih diarani syahid walaupun syahid dunia saja. Tapi rumahnya tetap langsung di kafani kalau di kubur. Kafirnya kafir haji loh. Nah iya. Perang dengan kafir haji. Apa dihakikan? Dihakikan. Lagi cuma itu sing nggak dirawat kayak dunia itu kan. Nggih. Jadi kan betul toh? Loh, harbi loh itu. Lah, Sewu kaitannya bela negara. Kaitannya bela negara yang dikatakan apa? Seandainya Papua itu menang terus, bahkan sampai menghabiskan daerah ini. Apakah itu juga bagian dari kita ada bela? Apa tidak sahid itu juga? Seandainya loh. jangan khawatir mereka keriting, rambutnya wong ireng, wis ketara temuri bedili ketara benang. Ini bedili. Kita sederhanakan saja. Enggak soalnya buat saya soalnya kita itu kan niku lain kalimatillah juga. Kedua yang jelas yang kita kesananya itu dalam rangka apa? Kalau memperangi dalam rangka nyatanya bagi perangi yo ketika nganu yo wis ben pangkah ngono ae. Ben pangkah uripe agamane ben pangkah ngono ae kan iki pangkah ngoten to. Kita hanya bela negara saja, menjaga keutuhan negara saja. Mpun khawatir ada syahid yang lain yang bisa diterima. Orang kudu syahid marokah. Betul. Soalnya syahid marokah itu memang jelas-jelas ketika li'ilahi kalimatillah itu kudu dipertimbangkan. Betul. Jadi perawatannya ini lho garing sengaja niku. Bukan masalah arane syahid apa ora niku, penting kalau dene wong bocah cilik sing mati kafir niku ora oleh di salati niku. Jadi kalau ada tentara di sana kemudian tertembak KKB mati itu tetap dirawat seperti biasa kalau muslim. Kan tentu ini kan pertanyaannya yang muslim. Non muslim nggak tak tekok nih.
Nggih, ya ora tak jawab kok ya. Ya nggih, tetap diberlakukan sebagaimana biasa. Delok lho lah mesti didelok, ora didelok ora iso. Medusi yo didelok. masalahnya nanti ketika kena bom apa kena apa mesti ya nek kena bom renyek bang didusi kan yang ngono aja. Oh, sakniki kula takone niku syahid napa sih? Lah iya wong renyek mosok aja didusi. Lah iki wong kecelakaane masih renyek kok kudu didusi. Dadi ngoten. Kan memandikannya itu ora kok terus memandikannya kan ada tata caranya sendiri. Bagaimana memandikan jasad yang tidak utuh. Niku kan juga ada klasifikasinya. Ora kok didusi terus dikum dikolak ngono kae kan yo ora tidak nganu itu. Pripun Pak Lukman? Sing gak utuh niku ya disemprot ya. Napa? Kasih mercon kae sing mek kontole tok. Wis lanjut ya. Au qatalahu muslimun ista'anu bihi. Atau orang yang ista'anu bihi atau yang membunuh orang muslim sebenarnya sesama muslim yang membunuh tapi atas suruhan orang kafir. Misalnya ada pengkhianat. Walaupun orang tersebut terbunuh dikarenakan oleh sesama muslimnya ketika sesama muslim ini karena berkhianat disuruh oleh orang kafir untuk membunuh temannya, maka yang terbunuh ini hukumnya ketika di medan peperangan tetap diarani mati syahid dunia akhirat. Hukumnya berlaku tidak boleh dimandikan, tidak boleh hanya dikafani dan dikubur. Sangat baliknya orang orang dijawab kok. Nah, Ngrungokne ora? boleh kita tanggung jawab. Piye dan takonmu piye? Oh, ora nek keterangan takonmu sing genah. Kok lek takonmu sing genah jawabane genah. Boten. Yes, motong. Nanti syahid nilai nanti. Niku lho sing ceritane Mbah Nurholis. Jadi ketika ngomongin perang Darul Harbi enek Darul niku ketika kriteria Darul Harbi niku sejauh mana? Kaya nek bab jihad ning tengah. Bab jihad ini ngomongnya Karena kan tadi karo mayit masalahnya. Modelnya aku hotel. Kan sana sih Masalahnya beda. Autarodi bikirin halak bitalin utawa tengah-tengah perang nyemplung sumur kecemplung sumur mati. Nah niki kecemplung jebakan biasanya jebakan. Jadi niki ya tetap masih utuh leno niku mungkin Ngapani ora. nah tetep ya ora oleh di nganu nek dikafani karo dikubur. Dunia akhirat iki. Dong perang iki. Perang terus kejegur. Tak kira lek. Kitalen iki lho. Tak kira lek nganu. Halak kitalen iki lho. Didirin halak kitalen. Pun nggih. Mbeh. Wis pokoke sing urate aku gawane kudu kilah. Aujuhillah mamata bihi wa illam yakun bihi asaru dhamin ataupun sebab musabab dia terbunuhnya itu tidak ditemukan. Yang penting dia matinya naik medan perang. Wa illam yakun bihi asaru dham bahkan tidak ada bekas darah sama sekali. Ibanya mati karena dewi. Mergo waget mati gini. Perang waget mati. Nah, tapi ketika matinya di medan perang itu ya tetap mati. Saya dunia akhirat diperlakukan seperti halnya tadi gitu. Kalau gambarannya sing kene kuwi anu lho, ora kok wong kaget itu kaget terus ora mati gak ngono lho itu. Jubilai gini. Lek malah dhek tes perang. Kok terus enggak ada nyapa-nyapa kok ngomong mati. Kuwi malah enggak sah itu. Karena
Mestinya kekalahan kota dan bisa batu kota. Mati pas perangan ya sebab perangan mati nih. Iku baru mereka sing dibilang kayak ngeten. Dan wis mati perang wis kaya wong mati nek ora gak ro. Iki kan mati kaget apa mati dijoto apa gak ro. Wis sing dibilang. Tapi itu kan masuk saya atau Pak? Nggih, nggih. Ya iya, tetap. Makanya tasawuf itu ora kemuru pas perang terus kaget terus mau mati gak ngoten. Yo kadang-kadang wong-wong nek ora disebabne ngono bingung kok ora Ini dadi Yutasawaru al-jahrubi bihayyusi bahu sahmun wa syakka fil romi al-huwa minal muslimin wa minal Oh ya. Di antaranya Jadi dia terkena anak panah tapi ora gendah kok orang Islam apa kok wong kafir. Iku yo bangga. Pimpin mati. Tapi yang tenang ini lho Gus, lho ya lho Buri. Wa ilm yakun dia asal. Lagi ini balik ke semua contoh. Oh, Mulai Lagi. asyik Lagi termasuk sing nyemplung sumur masih utuh yo bangga. Tapi lek nang fikitalen itu tetep diarani syahid. Pun la asirun kutila sobron. Tidak bukan termasuk syahid. Itu adalah orang-orang yang tertawan kemudian dibunuh, tertawan kemudian dibawa ke daerah musuh kemudian dibunuh dengan kesabaran. Jadi lebih berat. Jadi Kutila Sobro ini jadi dipateni nggak melawan. enggak melawan. Oke. Jadi tidak ada perlawanan. Maka itu bukan orang-orang yang syahid. Tidak syahid di kapasitasnya syahid dunia akhirat, tapi nanti akan masuk pada syahid yang akhirat saja. Karena apa? Kutila zulman, gitu Gus. Jadi dia mau pengen ini kodari mau pengen ini wong sing mati biasa perawatannya. Jadi kotlul zulman tetap syahid, tapi syahidnya tidak syahid yang bukan syahid yang ora oleh di sholati atau ora oleh di dusi. Fa'inna mulai sabi syahidin ala asoh. Maka orang-orang seperti ini bukan tergolong orang-orang yang mati syahidin ini sih maknanya sih ora oleh dianu niku. Menurut kaul yang asoh. Jadi tetap orang-orang seperti ini terus harus di rumah kaya wong mati biasa. Lihat kot lagu laisa bimukotalatin, karena dia perannya itu, dia matinya itu bukan dikarenakan peperangan, tapi dia dibunuh. Dibunuh tapi tidak di tengah medan perang. Walaman mata ba'da inqidaihi faqad baqiya fihi hayatun mustaqirratun. Wa in kutiya niku goyang kutiya. Wa in kutiya bi mautihi ba'du min jurhin bihi. Dan bukan orang-orang yang mati setelah usainya perang. Sedangkan ketika usai perang itu dia masih ada tanda-tanda kehidupan. Hayatun mustaqirratun. Hayat mustaqirah. Wa in kutiya bi mautihi ba'du. Walaupun bisa dipastikan bahwa dia itu setelah itu mati. Kutiang itu potong. Dan pas akhir nih. Jadi walaupun dia itu dipastikan mati setelah Yo nanti mati. ya. Duit satu terus mati loh. Iya. Satunya dipastikan mati. Setelah perang itu mencurkan bihi karena ngeten gambarannya ngeten. Wayang perang ra mati. Kemudian wayang perang ra mati dia masih ada hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah itu tanda-tanda kehidupan cara urip itu pantes ya. Bangga. Maka yang demikian ini ketika meninggalnya setelah itu 3 hari baru meninggal, ataupun setelah usainya perang dia meninggal, baru meninggal dan sudah tidak di medan perang, maka dia bukan orang-orang yang tergolong mati syahid tersebut. Dunia akhirat. Dunia akhirat. Nggih, wis bar soalnya. Tapi mungkin ada konsep liya sing masbuh niku. Tapi kan ketembake kan pas nang medan perang, pas perang. Nggih, tapi lek ora mati, matine cek supek-supek ke yo
dia masih ada tanda-tanda kehidupan, juga mulai izin urip. Walaupun tidak bisa diobati. Nah, maka dia bukan termasuk orang-orang yang mati syahid dunia akhirat. Urip ora sadar itu termasuk urip. Yang Penting penting selama dia bernapas perahu. Hayatul mustaqirah. hayatul mustaqirah itu pokoknya dia ada tanda-tanda kehidupan Pak Joko. Akan itu tanda urip beberapa. Darahnya orang dari itu. Bahkan makin putih loh ini. Bahkan dipastikan dia itu nanti akan mati. Koma. Tapi di sini ada konsep berbeda. Amma man harakatuhu harakatu madbukin min dan bidaihi fa syahidun jasman. Adapun ketika seseorang itu dia tatune itu tatu kebelek wis ngeten. Wis pedhot anu malpun itu kan dibelek kok jabat sakon itu. Kebelek wis ilang kabeh. Oh, matu. Matinya iki ibaratnya kaya matine iwakku sing wis Bener. Kasih kelewek. Ayo. Sekarat. belenjak. Ora kudu Koyo. dibelek. Nah, itu kan koyo lho. Koyok hayawan sing Wah, jadi kejot-kejot. Wis kejot-kejot. Itu ora perlu. Maka itu namanya walaupun sudah usai tindak doi ketika selesainya perang maka ia tetap diarani syahid. Mergo itu berarti lek wis kejot-kejot itu wis rek hayatul mustaqirah. Nah, dunia. Oh, berarti ya bangga. Nggih. Lah kostumnya itu sing apa? Sing penting niku termasuk pokoknya wong sing usai perang wis tidak ada hayatul mustaqirah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jadi siji bedane wau, siji ada tanda-tanda kehidupan nggih. Ketika ada tanda-tanda kehidupan yang di situ masih memungkinkan untuk langsung hidup terus, maka dia itu ketika mati sudah usai perang, itu maka dia tetap mati hukumnya tidak syahid dunia akhirat. Sedangkan orang yang sudah kejot-kejot itu berarti tidak ada hayatul mustaqirah. Wis pokoke stokne mati dhewe wis. Wis jelas iki wis ora mungkin urip. Wong ngene wis jelas angel uripe. Maka yang demikian ini dia tetap syahid jasman walaupun matinya setelah usai perang. Bedanya nama hayatul mustaqirah niku. Tapi tetap itu syahid ya. Nggih. Jadi kalau ada seorang berjuang misalnya gitu aja, terus ikut perang, pada saat perang itu dia kena bunuh misalnya. Dengan jeda 3 hari perangnya selesai, 3 hari meninggal, itu apakah termasuk syahid dunia akhirat atau syahid? Ditinggalin Mbak. Ketika dia ada hayatul mustaqirah, dia ada tanda-tanda umpama Jadi iki tanda hidup, ya. tapi jedanya 3 hari tidak meninggal. Ya. Itu syahid dunia akhirat atau dunia saja? hanya akhirat saja. Kemudian ada hayatul mustaqirah. Oh, enggak, ketika dia itu kan kejat-kejat sampai 3 hari. Enggak apa-apa. Kejat-kejat dia hidup betul enggak kok kalimat ini. Iya, kejat-kejat. Kena peluru lah. Lah iya Kena peluru, tapi dia biasa masih ngomong-ngomongan biasa. Bisa ngomong mboten? Enggak, tidak jeda 3 hari karena dia masih hidup. Mboten, hidupnya kejat-kejat mboten. Ya enggak, tapi pada saatnya Itu kejat-kejat kan ya. Oh, ngeten Mbak, kalimatnya ngeten. Wong kuwi umpama urip cek panas ora. Mati dulu kan. Bareng nek peluru niku cek dadi cek umpama urip cek panas ora. Umpama Kalau masuk pertanyaan kok pantas sih begitu. hayatul mustaqirah itu lho. Hayatul mustaqirah itu tanda teman. Keadaan lho. Nah iya, masuk keadaannya pantas. Lah niki berkait paut hayatul mustaqirah ini memang melihat tanda itu dia itu umpama iki mati sanalika pantes enak sih napa niku iki matine paling 3 dina gas to anu utawa iki cek mungkin waras niku hayatul mustaqirah. Bisa kemungkinan waras lho. Cek kemungkinan waras niku lho hayatul mustaqirah.
Misalnya kena peluru, lek sing kena niku contohnya awake. Niku kan jet hayatul mustaqirah. Berbeda dengan sing kena utek ini. Niki wong wis kejeket wis kan kaya sengaja sadar bahasanya sadar. niki bisa jadi itu adalah yang itu tidak hayatul mustaqirah, yang satunya hayatul mustaqirah. Niku lho perbedaan dari para syahidin beda itu niku ngoten. Wal hayatul mustaqirah ma tujawizu ayyaqu yauman aw yaumaini ala ma qalahu Nawawi wal Imrani. Yang dinamakan hayatul mustaqirah adalah perkara-perkara yang akhirnya memungkinkan seseorang itu bertahan dalam waktu 1 hari atau 2 hari. Itu menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Imrani. Jadi makanya ini jelas didelok iki rong dina cek mati. Itu berarti ya ada tanda-tanda seperti itu, maka dia berarti cek hayatul mustaqirah. Tapi ya ini dulu mati, nah berarti tidak ada hayatul mustaqirah. Iku kala Nawawi. Nggih, kala Nawawi. Lah niki balik-balik bersangkut paut karo ngrumate jenazah tajhizul mayyit ing kubur. Ora kok aide ngarani syahid urane napa syahid urane dalam arah urusan akhirat mboten. Hanya dalam ngrumate jenazah itu sing dimaksud. Pun salah jeneng pun rawuh. Perhitungan 1 atau 2 hari ini dijadikan pedoman apa mboten? Nggih niki hayatul mustaqirah niku lek menurut Imam Nawawi Kubro ini adalah jika seseorang itu dimungkinkan masih bertahan selama 1 hari ataupun 2 hari, maka itu namanya dia masih mempunyai hayatul mustaqirah. Maksud kula ngaten. Kalaulah ini berani dijadikan ukuran, saya khawatir seperti halnya ciri-ciri daripada kehidupan tidak ada, begitu terkena senjata dia itu dalam keadaan koma dan akhirnya meninggal. Ini yang jadi pikiran saya. Kalaulah nanti dihitung 1 atau 2 hari ini jadi tolak ukur, akan lebih mudah untuk menentukan. Tapi ketika yang jadi tolak ukur itu adalah tidak bergeraknya, itu kan bisa panjang maksudnya. Nah, perbedaannya ini kalau harakatul malbukin itu adalah tidak hayatul mustaqirah. Jadi wakilan wis obah-obahe kaya kewan sing wis dibeleh tuntas wae kan gara-gara tate ora. Jadi akali secara saged napa lek iki wong wis kena ditulung karo kena ditulung. Enggak kena ditulung. Jadi kan kontratos. Kalau 1 hari 2 hari juga mulai dari Nawawi rasa khawatir. Bukan mengikuti pada siapa-siapa. Karena apa? Ini Mbah Nawawi dawuh bahwa yang dijadikan acuan hayatul mustaqirah adalah sesuatu hal yang memungkinkan seseorang itu bertahan 1 hari atau 2 hari. Ini konsep fikih, Pak Bebe. Konsep fikih di mana nanti dia rumah mayat itu loh, jadi kembali lagi bukan arah akhirat itu lebih suatu penerapan bukan. Jadi konsep fikihnya itu bagaimana? Betul. Kita wajib ngadusi apa? Ora betul. Maksudnya pun seandainya memang 1 atau 2 hari ini jadikan pedoman, ini akan menjadi lebih mudah ketika kita itu menentukan. Anu mawon sakniki kan wis modern, dokter mawon. Kalau kita bicara tentang medis, koma, dalam kondisi koma, apakah ini akhirnya koma dan meninggal itu apakah bisa dikategorikan sebagai syahid juga? Maksud kalau nggak jadi, kalau pengen terus tolak ukurnya yang mana yang lebih pantas? Niki sing jenengan maksud sehat lakokan apa sanes? Ini yang kita bahas kan. Makanya jenengan buat itu syahid akhirat mboten nyambung. Jadi niki syahid orang-orang yang pulang dari medan perang dalam kondisi terluka
dia itu masih masuk pada klasifikasi syahid yang bisa dirumah apa orang betul. Nanti, lah saniki kan enten petunjuk yang lain yang kira-kira dokter itu kan lebih ini iki bertahan kuat, bertahan pirang dino itu kan bisa. Bukan kita yang menentukan. Wetenge remuk sana. Kekuatan seseorang itu kan nggak sama, kondisi fisik seseorang itu nggak sama. Ada yang bisa bertahan dengan luka yang seperti itu, ada yang bertahan lebih dari rata-rata. Maksudnya itu tolak ukurnya itu yang. Nah, berarti ketika dia bertahan semakin lama, maka dia malah menunjukkan dia itu ada hayatun mustaqir. malah Mulai. luwih ketok. Gimana bener? Wong sedina rong dina wae hayatun mustaqir kok. Oh, nek kuwi. Napa malih bertahan seminggu. Maka dia diperlakukan seperti orang-orang yang mati biasa. Wonten napa? Nggih. Pun. Salajengipun. Walaman baqa baina kufar haraba minhum faqataluhu, dan bukanlah orang-orang yang ketika itu dia berada di antara orang-orang kafir, kemudian dia lari dari medan perang, kemudian dia dibunuh oleh orang-orang kafir tersebut. Dia berarti meninggalnya tidak di tengah-tengah medan perang, tapi dia melarikan diri akhirnya terbunuh oleh orang kafir. Itu bukan syahid yang dimaksud dunia akhirat itu atau syahid dunia saja itu bukan, karena dia lari dari peperangan. Terus di anadari karena isabi kita lain, maka yang demikian ini bukan peperangan tapi pembunuhan. Istilahnya bukan kalian. Kama afta fi Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullah taala, seperti halnya yang difatwakan oleh guru kami yaitu Syekh Ibnu Ziyad rahimahullah taala. Walam man qatalahu ikhtiyalan harbiyun dakhala bainana, dan bukan orang-orang yang dibunuh oleh penyusup yang tidak dalam kondisi perang. Jadi tidak enak mau kafir harfi nyusup neng negara wong Islam terus materi wong Islam. Ini ku rapati syahid dunia akhirat itu mboten. Karena itu tidak dalam peperangan tapi pembunuhan itu. Tidak ada akad perang. Ini kriminal biasa. Nggih, kriminal atau kriminal. Walaupun dalam peperangan niku. Lho, mboten. Bukan, Nah, itu sama perang. Maksudnya